12 prinsip animasi, bagian 2. Yang ketujuh, arcs. Dalam animasi, sistem pergerakan tubuh pada manusia, binatang, atau makhluk hidup lainnya bergerak mengikuti pola atau jalur maya yang disebut arcs. Hal ini memungkinkan mereka bergerak secara smooth dan lebih realistik, karena pergerakan mereka mengikuti suatu pola yang berbentuk lengkung, termasuk lingkaran, elips, atau parabola. Pada gerakan semacam inilah yang tidak dimiliki oleh sistem pergerakan mekanik atau robotik yang cenderung patah-patah. Arcs ini akan membuat gerakan animasi kita menjadi lebih alami, khususnya untuk gerakan manusia dan hewan. Cara berpikir dari prinsip ini ada seperti sebuah pendulum. Prinsip ini biasanya diaplikasikan pada saat kita membuat in-between. Dengan arcs, kita bisa membuat dimensi pada gerakan animasi kita. Contoh, membuat kepala sedikit menunduk saat menoleh kepala akan membuat gerakan tampak lebih alami. Yang kedelapan, secondary action. Secondary action adalah gerakan-gerakan tambahan yang dimaksudkan untuk memperkuat gerakan utama supaya sebuah animasi tampak lebih realistik. Secondary action tidak dimaksud untuk menjadi pusat perhatian, sehingga mengaburkan atau mengalihkan perhatian dari gerakan utama. Kemunculan lebih berfungsi memberi emphasis untuk memperkuat gerakan utama. Contoh, ketika seseorang sedang berjalan, gerakan utamanya tentu adalah melangkahkan kaki sebagaimana berjalan seharusnya. Tetapi seorang animator bisa menambahkan secondary action untuk memperkuat kesan hidup pada animasinya. Misalnya, sambil berjalan, seseorang figur atau karakter animasi mengayun-ngayunkan tangannya atau bersiul-siul. Gerakan mengayun-ngayunkan tangan dan bersiul inilah secondary action untuk gerakan berjalan. Yang kesembilan, timing and spacing. Dean Medwick, seorang animator Disney, pernah berkata, animasi adalah tentang timing dan spacing. Timing adalah tentang menentukan waktu kapan sebuah gerakan harus dilakukan, sementara spacing adalah tentang menentukan percepatan dan pelambatan dari bermacam-macam jenis gerak. Contoh timing, menentukan pada detik keberapa sebuah bola yang meluncur kemudian menghantam kaca jendela. Contoh spacing, menentukan kepadatan gambar yang pada animasi akan berpengaruh pada kecepatan gerak ketika bola itu sebelum menghantam kaca, tepat menghantam kaca, sesudahnya, atau misalnya ketika bola itu mulai jatuh ke lantai. Spacing atau pengaturan kepadatan gambar akan mempengaruhi kecepatan gerakan bola, percepatan dan perlambatannya, sehingga membuat sebuah gerakan lebih realistis. Yang ke-10, exaggeration. Exaggeration adalah upaya untuk mendramatisir sebuah animasi dalam bentuk rekayasa gambar yang bersifat hiperbolis. Dibuat untuk menampilkan ekstremitas ekspresi tertentu, dan lazimnya dibuat secara komedik. Banyak dijumpai di film-film animasi sejenis Tom and Jerry, Donald Duck, Doraemon, dan sebagainya. Contoh, bola mata Tom yang melompat keluar karena kaget. Lalu muka Donald yang membara ketika marah, air mata Nobita yang mengalir seperti air terjun ketika menangis. Yang ke-11, solid drawing. Menggambar sebagai dasar utama animasi memegang peranan yang signifikan dalam menentukan baik proses maupun hasil sebuah animasi, terutama animasi klasik. Seorang animator harus memiliki kepekaan terhadap anatomi, komposisi, berat, keseimbangan, pencahayaan, dan sebagainya yang dapat dilatih melalui serangkaian observasi dan pengamatan, di mana dalam observasi itu salah satu yang harus dilakukan adalah menggambar. Meskipun kini peran gambar yang dihasilkan sketsa manual sudah bisa digantikan oleh komputer, tetapi dengan pemahaman dasar dan prinsip menggambar akan menghasilkan animasi yang lebih peka. Appeal.
Appeal berkaitan dengan keseluruhan look atau gaya visual dalam animasi. Sebagaimana gambar yang telah menelurkan banyak gaya atau animasi juga memiliki gaya sangat beragam. Sebagai contoh, Anda tentu bisa mengidentifikasi gaya animasi buatan Jepang dengan hanya melihat sekilas. Anda juga bisa melihat kekhasan animasi buatan Disney atau DreamWorks. Hal ini karena memiliki appeal atau gaya tertentu. Anda juga berpendapat bahwa appeal adalah tentang penokohan, berkolerasi dengan karisma seseorang tokoh atau karakter dalam animasi. Jadi, meskipun tokoh utama dari sebuah animasi adalah monster, siluman atau karakter jelek lainnya, tetapi tetap bisa appealing.